kepada hari yang ke berapa ini? 20 berapa? Oh ya, 12 ya, belum 20 ya. Nanti ada yang silap latah 27. Jadi bersyukur pada Allah bahwa di bulan Ramadan kita masih dapat mengisinya dengan puasa perintah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Di mana salah satu kelebihan orang yang berpuasa ini, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa dia mempunyai jalur doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Itulah kemuliaan Ramadan dan kemuliaan orang yang berpuasa. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu punya hajat, kalau engkau punya keinginan, kalau engkau punya kebutuhan, apa yang menjadi cita-cita, marilah bulan puasa ini puasa dulu. Setelah berpuasa banyaklah berdoa, karena doa itu dikabulkan. Doa orang yang berpuasa dikhususkan bagi orang yang berpuasa, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa ada 3 da'watun mustajabat, ada 3 doa yang sangat mustajab. Yang pertama, doa seorang yang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua, doa seorang yang mazlum, seorang yang dizalimi, seorang yang disakiti, orang yang dianiaya, maka doanya makbul. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, ada orang menganiaya kita, apakah secara perbuatan, perkataan, tingkah laku, sebenarnya itu adalah kiriman Allah kepada kita juga. Sebagaimana tadi puasa, Allah berikan satu jalur bagi orang yang berpuasa, itu doanya akan dikabulkan. Maka ketika ada kezaliman yang menimpa kita, mungkin dijelek-jelekkan, dicaci-caci, apapun bentuknya, maka itu sebenarnya juga kiriman Allah. Supaya apa? Supaya kita diberikan satu doa makbul. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, ada yang menyusahkan kita, pahami ini doa makbul, ini dikasihnya. Maka kalau begitu, kalau perlu orang tersebut kasih hadiah. Terima kasih ya, ini limpul. Apa pula ini? Tadi kau sudah nyakiti aku, jadi dapat doa makbul nih. Terima kasih, doaku makbul. Jadi kalau doa makbul digunakan, digunakan doa kita yang makbul itu digunakan kepada doa-doa yang baik. Nggak perlu membalas doa buruk kepada orang yang membuat kita susah tadi. Sayang doanya. Sementara hajat kita masih banyak. Kalau bisa hari itu apa perlunya minta hari itu. Yang sakit, itulah doanya untuk sembuh. Yang anaknya belum ada uang sekolah, itulah. Yang mau masuk perguruan tinggi mungkin, itulah. Yang belum punya rumah, minta. Ya Allah, dengan disakitinya hatiku ini, berikanlah aku satu rumah. Jangan satu kalau perlu. Satu di Cikapung, satu di Komplek Tasbih, satu di Villa Mulia Mas. Jadi minta doa kita makbul. Ya, jadi sayang kalau doa itu digunakan untuk membalas. Paling-paling apalah, ya Allah, celaka dia, kita pun nggak dapat apa-apa. Satu lagi doa musafir. Ini sebentar lagi bagi yang mau musafir, mau mudik dalam perjalanan, mungkin santri mau pulang, ini doanya makbul. Kalau musafir. Tapi lebih makbul lagi kalau taat sama ustadznya. Ustadznya bilang jangan pulang, ya jangan pulang. Itu doanya makbul itu. Ya. Maka bagi yang nanti mau mudik, mau musafir, 3 doanya bisa makbul. Mudah-mudahan mudiknya waktu puasa, musafir, udah 2. Satu lagi, semoga dizalimi orang. Mungkin kecopetan, disenggol orang mobilnya, atau terantuk waktu dalam perjalanan. Jadi ketika kita menderita, penderitaan itu sebenarnya Allah menyediakan doa yang makbul.
Kemudian bagi orang yang berpuasa tadi, kalau riwayatnya tadi mengatakan satu, hina yuftir. Kalau tadi hatta yuftir. Jadi bagi lisaim, ada orang berpuasa itu doanya makbul sampai waktu berbuka. Tapi riwayat mengatakan ketika berbuka. Jadi ketika berbuka itu waktu yang sangat makbul. Tapi kebanyakan kita tidak sempat berdoa di waktu itu. Sebagian orang di luar sibuk ngabuburit. Nah, ya, paham nggak ngabuburit? Nah, di Medan agak payah dibilang ngabuburit. Nanti yang lain pula pahamnya. Nah, jadi banyak habiskan waktu sampai waktu buka baru pulang. Sayang. Jadi menjelang berbuka itu, ketika waktu dekat berbuka itu kira-kira 10 menit ke bawah, itu waktu yang makbul. Gunakan betul-betul. Oh, kami nggak ada ngabuburit Ustaz, tapi nggak sempat juga doa. Kenapa? Ya sibuk milih-milih bukaan, apalagi kalau buka bersama. Nah, nanti angkat tangan doa tutup mata, hilang pula di depan, bergeser pula yang dari peter-peter tadi. Ya kalau mau aman, amankan dulu, amankan dulu, habis itu doa, biar doanya pun tenang. Nah, nanti jangan doa-doa melirik-lirik sebagai. Tapi coba disiapkan. Waktu itu kebanyakan orang sibuk ngurus bukaan, sibuk mempersiapkan. Bahkan kalau yang punya TV sibuk TV hiburan pun waktu itu tambah meriah pula. Sibuk dengan tontonan, sayang. Jadi waktu itu jangan kita sia-siakan, gunakan. Saya yakin kita semua punya hajat, ya kan? Kalau ditengok muka-muka kalian semua ini, muka-muka yang banyak kebutuhan. Tapi kebutuhan kita hanya minta pada Allah. Memanglah kita manusia punya kebutuhan, samanya kita ini. Saya tengok ini semua punya kebutuhan yang banyak masalah hidupnya. Satu lagi semuanya kayaknya akan mati semuanya. Ya kan pasti. Karena itu sayang kalau kita lewatkan waktu kita mau berbuka itu tidak berdoa. Jadi ini masih ada waktu, insyaallah kita pun nggak panjang-panjang, nanti nggak jadi doa. Satu lagi, doa sesudah berbuka. Itu pun ada riwayatnya. Jadi ketika berbuka, buka dulu, batalkan dulu puasanya, baru doa. Allahumma laka sumtu, boleh. Wa bika amantu. Jadi batal dulu puasanya, baru doa. Atau doa yang dari hadis yang lebih sahih, dhahabal dhama'u wa btallatil 'uruqu wa thabatil ajru insyaallah. Kalau mau doa ini boleh japri Ustaz Fajar. Beliau tahu doa ini. Kalau Ustaz Fajar nggak tahu, nanti dia tanya Ustaz Aziz. Jadi doa ini kita amalin. Mumpung di bulan Ramadan kita puasa, nanti sesudah Ramadan kalau puasa juga amalkan. Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Satu, ketika berbuka. Kenapa gembira? Yaitu karena banyak makanan, bukan. Karena doanya qabul. Ya. Satu lagi, yauma yalqa rabbah, ketika berjumpa dengan Allah. Karena ketika berjumpa dengan Allah, dia akan bawa puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jagalah puasa kita, sisa hari yang ada ini perbaiki puasa kita. Jaga, jangan hanya makan minumnya dijaga, jangan tidak makan tidak minum saja, tapi jaga semua anggota tubuh kita untuk tidak merusakkan puasa kita. Untuk ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi kekuatan kepada kita. Barakallah, tabarakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.